Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1 dan 2. Bahasa Indonesia, menemukan informasi dan membuat simpulan dari teks. Informasi merupakan sebuah berita atau kabar tentang sesuatu. Kita dapat menemukan informasi dari teks bacaan, teks percakapan, ataupun dari sebuah gambar. Setelah mendapatkan informasi, kita dapat membuat simpulan. Simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Jadi ketika kita membaca sebuah teks, baik itu teks bacaan, percakapan, atau sebuah gambar, maka kita akan mendapatkan sebuah informasi dari bacaan itu. Dan ketika kita mendapatkan informasi, maka kita dapat menyimpulkan apa kesimpulan dari teks bacaan atau teks percakapan atau sebuah gambar. Tugas Bahasa Indonesia halaman 62. Matematika, kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Tahukah kamu berapa jarak dari rumahmu ke sekolah? Jarak dari rumah ke sekolah dapat dilihat pada speedometer di sepeda motor atau mobil yang kamu tumpangi untuk berangkat sekolah. Speedometer merupakan alat untuk mengatur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Pada odometer dapat dilihat bahwa jarak tempuh dinyatakan dalam satuan kilometer. Jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Jadi, satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Selain satuan kilometer, jarak dapat dinyatakan dengan satuan meter. Hubungan antar satuan kilometer dan meter dapat dinyatakan sebagai berikut. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ini contoh soal ya. Jika rumah Edo ke rumah nenek 5 km, 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Jadi ini yang ditanyakan adalah meter. Jadi 5 km ditambah 300 meter. 5 km kita jadikan meter, berarti 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Ditambah 300 meter. Total keseluruhan berarti 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Tugas matematika halaman 65. SBDP, gerak dalam tari. Gerak dalam tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Gerakan pada tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Jadi anak-anak, unsur utama dalam tari adalah gerak. Jadi di sisi lain itu juga penari harus memiliki kelenturan tubuh. Kelenturan tubuh itu lemah gemulai, lemes gitu ke bahasa Jawanya. Nah, gerakan pada tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Contoh gerakan dalam tari. Ini ada gambar gerakan kepala ditengleng ke kanan, ke depan, ke samping. Juga ada contoh dari gerakan tangan, bisa kita angkat ke atas, ke depan, ke samping. Pelajaran yang keempat, PPKN, manfaat tolong menolong. Tolong menolong. Tolong menolong dapat dilakukan dimanapun kita berada. Tolong menolong dapat kita lakukan mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, saat di rumah kita membantu ibu merapikan tempat tidur atau membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Kalau di sekolah kita bisa menolong teman yang terjatuh atau membantu guru membersihkan papan tulis. Menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Saat menolong kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras agar kerukunan tetap terjaga. Ini manfaat tolong menolong. Yang pertama yaitu meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Yang kedua meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga mempererat hubungan antar sesama.
Dan yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Tugas PPKN halaman 80. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut pelajaran selanjutnya besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.